5511. Xiang San tidak bertele-tele dan langsung berkata, Yang Kai, semua orang seharusnya pernah mendengar namanya sebelumnya. Semua orang tiba-tiba mengerti. Seseorang bertanya, kudengar dia sudah maju ke Orde ke-8. Ni Jinglun mengangguk, ya, Yang Kai sudah menjadi Orde ke-8. Ketika Ouyang Liye dan yang lainnya dapat kembali dari medan perang tinta, Yang Kai yang memimpin mereka. Petik 2. Orang yang berbicara berkata, bahkan jika dia telah menembus Orde ke-8, dia hanya seorang kultivator Orde ke-8 yang baru dipromosikan. No Return Pass memiliki Royal Lord dan Territory Lord yang menjaganya. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu sendirian? Meskipun orang ini mengenal Yang Kai dan telah lama mendengar namanya, dia tidak akrab dengan Yang Kai, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan memiliki keraguan seperti itu. Ni Jinglun berpikir dalam hatinya bahwa Orde ke-8 ini bukanlah Orde ke-8 biasa. Membunuh penguasa wilayah tidak berbeda dengan membantai ayam dan anjing, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari semua orang yang hadir. Dia telah mendengar banyak informasi mengejutkan dari Ouyang Liye, tetapi karena informasi ini cukup penting, dia menyembunyikannya. Sekarang, tidak banyak orang yang tahu tentang ini, termasuk kekuatan Yang Kai sendiri. Ini juga merupakan bentuk perlindungan untuk mencegah Yang Kai agar tidak terkena mata para master klan tinta hitam dan menjadi sasaran musuh. Tapi sekarang, bahkan jika dia, Mi Jinglun, ingin melindungi Yang Kai, bocah kecil ini bukanlah seseorang yang akan bersikap rendah hati. Sekarang dia telah berlari jauh ke No Return Pass untuk menghancurkan sarang tinta tingkat raja kerajaan, bagaimana mungkin klan tinta hitam tidak melihatnya sebagai duri di pihak mereka? Setelah merenung sejenak, Mi Jinglun berkata, mungkin sulit baginya untuk menyelesaikan ini sendiri, tetapi jangan lupa, bahkan jika dia bertindak sendiri, itu tidak berarti dia tidak memiliki bantuan. Seorang kultivator Orde ke-8 tiba-tiba mengerti, pasukan ras batu kecil. Mi Jinglun mengangguk, itu benar. Ketika Yang Kai pertama kali muncul di berbagai domain besar dan menyempurnakan dunia semesta itu, dia bahkan memberi para kultivator domain besar itu banyak pasukan ras batu kecil sebagai perlindungan. Pasukan ras batu kecil ini sangat membantu, jadi tanpa pengawalan mereka, jumlah kultivator yang dievakuasi dari berbagai domain besar pasti tidak akan sedikit. Menurut perhitungan kami, jumlah pasukan ras batu kecil yang dia kirim telah mencapai 30 juta, dengan hampir 100 dari mereka setara dengan master ras manusia Orde ke-8. Petik 2. Meskipun semua orang sudah mengetahui informasi ini, ketika Mi Jinglun mengungkitnya lagi, semua orang masih terkejut. 30 juta tentara ras batu kecil. Masih ada 100 ras batu kecil yang setara dengan master ras manusia Orde ke-8. Bahkan ada yang lebih sebanding dengan Orde ke-7, Orde ke-6, Orde ke-5. Semua orang ingin tahu bagaimana Yang Kai berhasil mengolah ras batu kecil untuk menghasilkan kekuatan yang begitu kuat. Mereka sudah menyelidiki asal-usul ras batu kecil. Itu adalah makhluk aneh yang lahir dari dunia semesta di domain besar baru yang berdekatan dengan Star Boundary. Di alam semesta yang luas, hanya dunia semesta itu yang memiliki makhluk seperti itu, dan tidak ada yang pernah melihatnya di tempat lain. Namun, mereka juga telah menyelidiki tentang ras batu kecil sebelumnya. Mereka semua bodoh, kurang cerdas, dan lemah. Dibandingkan dengan ras batu kecil yang diberikan Yang Kai kepada mereka, mereka seperti dua ras yang berbeda. Kurang dari setengah dari 30 juta pasukan ras batu kecil yang tersisa, dan separuh lainnya telah dihancurkan dalam pertempuran dengan klan tinta hitam. Meski begitu, lebih dari 10 juta pasukan ras batu kecil yang kuat ini adalah kekuatan yang sangat diperlukan untuk ras manusia, terutama karena mereka tidak takut pada korosi kekuatan tinta dan tidak takut mati dalam pertempuran. Karakteristik ini sering memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan besar dalam pertempuran dengan klan tinta hitam. Saat ini, pasukan ras batu kecil telah membuat nama untuk diri mereka sendiri di berbagai medan perang, dan ras manusia juga telah menemukan beberapa metode untuk mengendalikan mereka. Meskipun mereka tidak sempurna, mereka jauh lebih baik dari sebelumnya. Keberadaan ras batu kecil tidak seperti sebelumnya, ketika seseorang memanggil ras batu kecil di tangan mereka untuk melawan musuh, setelah ras batu kecil membunuh semua klan tinta hitam, mereka tidak dapat mengambilnya kembali, yang membuatnya cukup canggung. Hilangnya 30 juta prajurit ras batu kecil begitu besar karena kesalahan manajemen ras manusia sebelumnya, tetapi setelah ras manusia menemukan beberapa metode untuk mengendalikan mereka, kerugiannya menjadi jauh lebih kecil. Karena Yang Kai dapat memberi mereka 30 juta tentara ras batu kecil, itu berarti dia pasti memiliki beberapa yang tersisa. Dengan kekuatannya sendiri dan dukungan dari ras batu kecil, bukan tidak mungkin baginya untuk menghancurkan beberapa sarang tinta tingkat raja kerajaan di No Return Pass. Dalam situasi saat ini,
ras manusia hampir tidak berhasil menstabilkan diri mereka sendiri dan telah menarik semua kekuatan mereka untuk melawan klan tinta hitam di lebih dari selusin medan perang, tetapi mereka hanya mampu melindungi diri mereka sendiri dan tidak dapat meluncurkan serangan balik yang efektif. Namun, Yang Kai sendirian, namun dia telah membalikkan situasi di No Return Pass. Dibandingkan dengan dia, para master veteran Orde ke-8 ini merasa agak malu. Sayang sekali, seseorang menghela nafas. Sayangnya, Yang Kai telah menembus Open Heaven Orde ke-5 saat itu. Bahkan setelah mengkonsumsi buah dunia peringkat menengah, ranah Orde ke-8-nya saat ini sudah menjadi batasnya. Ingin menerobos ke Orde ke-9 itu sulit. Tungku semesta sulit dipahami, dan tidak ada yang tahu kapan itu akan muncul. Bahkan jika itu muncul, itu mungkin akan menjadi badai berdarah, dan klan tinta hitam pasti tidak akan membiarkan ras manusia mendapatkannya dengan mudah. Bocah kecil ini, bagaimana mungkin dia tidak berasal dari Cave Heaven dan Paradise? Kultivator Orde ke-8 lainnya bertanya. Saat itu, Yang Kai jelas memiliki kualifikasi untuk langsung menerobos ke Orde ke-7, tetapi pada akhirnya, ia terpaksa menerobos ke Orde ke-5. Semua orang tahu mengapa. Melihatnya sekarang, penindasan pada waktu itu adalah kesalahan besar, tetapi menurut aturan tidak tertulis dari Cave Heaven dan Paradise, memang perlu untuk menekannya. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang memiliki motif egois mereka sendiri. Namun, jika bocah ini berasal dari Cave Heaven dan Paradise, siapa yang akan menekannya dan tidak memperlakukannya seperti harta karun? Jika dia langsung menerobos ke Orde ke-7, dengan kecepatan kultivasinya, dia bahkan mungkin mencapai puncak Orde ke-8 dan mencapai Orde ke-9. Begitu dia menerobos ke Open Heaven Orde ke-9, dia pasti akan dapat mencapai hal-hal hebat. Xiang San dengan lembut mengetuk meja dan berkata, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, apa maksud saudara Mi dengan ini? Ekspresi Mi Jinglun menjadi serius saat dia berkata, ketika Yang Kai berada di pasukan evolusi hebat, saya memiliki banyak kontak dengannya. Anak ini bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Untuk ras manusia saya, dia juga merupakan kontributor yang hebat. Tanpa dia, tidak akan ada yang namanya Light of Purification, tidak ada Expelling Black Ink Battleship, dan tidak ada Expelling Black Ink Peel. Sekarang dia sendirian di No Return Pass, haruskah saya mengirim seseorang untuk menjemputnya? Berhenti sejenak, Mi Jinglun berkata, bocah kecil ini cukup berani, aku khawatir jika sesuatu terjadi padanya, ras manusia mungkin kehilangan bakat penting. Menjemput dia, bagaimana cara kita melakukan itu? Terlebih lagi, garis depan dari berbagai wilayah saat ini ketat, dan ras manusia kita hampir tidak bisa melindungi diri kita sendiri, jadi bagaimana kita bisa mengerahkan terlalu banyak orang? Seseorang Orde ke-8 segera menyangkalnya. Dia tidak sengaja mencoba berdebat dengan Mi Jinglun, dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Saat ini, berbagai pasukan ras manusia telah menarik kembali garis pertahanan mereka dan membuka medan perang untuk melawan klan tinta hitam di lebih dari selusin domain besar, jadi situasi mereka tidak terlalu baik. Yang lain juga mengangguk. Seseorang berkata, jika kita ingin mengambil Orde ke-8 seperti dia, kita perlu mengirim setidaknya beberapa Master Orde ke-8, tetapi di berbagai medan perang, Master Orde ke-8 sangat diperlukan. Kemana kita bisa mengirim mereka? Mi Jinglun terdiam beberapa saat sebelum berkata, jika tidak ada cara untuk menyesuaikan, lebih baik kita menyerah di medan perang. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang berubah secara drastis, dan orang yang berbicara menatap Mi Jinglun dengan tidak percaya. Saudara Mi, apakah menurut Anda keselamatan Yang Kai lebih penting daripada keuntungan dan kerugian dari medan perang? Sekarang, di sekitar selusin medan perang ini, tentara yang tak terhitung jumlahnya telah menuangkan darah mereka ke masing-masing medan perang ini dan menumpuk mayat mereka, tidak ada yang bisa dengan mudah ditinggalkan. Usulan Mi Jinglun benar-benar mengejutkan. Mi Jinglun menggelengkan kepalanya dan berkata, menyerahkan domain battlefield tidak berarti Yang Kai lebih penting daripada domain battlefield, hanya saja ras manusia saat ini dalam keadaan lemah. Jika kita melepaskan satu, tekanan akan berkurang. Selain itu, jangan lupa, di dunia ini, hanya Yang Kai yang dapat menggunakan cahaya pemurnian. Master Orde ke-8 terdiam beberapa saat sebelum Divine Sense mereka melonjak dan mereka mulai berkomunikasi. Xiang San menatap Mi Jinglun tanpa daya. Ini seharusnya menjadi pertemuan biasa, tetapi pada akhirnya, Mi Jinglun sebenarnya mengusulkan untuk menyerah di medan perang. Ini bukan masalah kecil. Jika usulan Mi Jinglun ini benar-benar diterima, pasti akan menimbulkan ketidakpuasan banyak orang. Begitu banyak tentara tewas di medan perang, sesama murid di sekte yang sama, teman dan keluarga mereka, siapa yang tidak ingin membalas dendam, siapa yang mau mundur?
Bahkan jika mereka pergi ke medan perang lain dan masih bertarung dengan klan tinta hitam, perasaan itu berbeda. Jika ada yang salah hari ini, reputasi Mi Jinglun akan ternoda. Selama waktu ini, Xiang San sangat merindukan cahaya pemurnian yang telah diciptakan oleh Yang Kai. Sekarang medan perang ras manusia berada di tempat yang sempit, itu ada hubungannya dengan cahaya pemurnian. Saat ini, sebagian besar cahaya pemurnian ras manusia telah dikonsumsi. Hanya satu kapal perang mengusir tinta hitam yang memiliki sedikit cahaya pemurnian, yang sengaja ditinggalkan Xiang San dan yang lainnya jika terjadi keadaan darurat. Misalnya, jika sosok penting terkorosi oleh kekuatan tinta, maka itu tidak akan digunakan di waktu normal. Meskipun pil pengusir tinta hitam juga memiliki kemampuan untuk mengusir kekuatan tinta, kemampuan pil pengusir tinta hitam jauh lebih rendah daripada cahaya pemurnian. Akibatnya, ketika tentara ras manusia bertarung dengan klan tinta hitam, mereka merasa agak tertahan. Hajingan kecil ini, karena dia tidak mati, dia harus segera kembali dan menciptakan cahaya pemurnian. Kenapa dia melompat-lompat di No Return Pass? Di In Battlefield, Yang Kai menyelinap keluar dari No Return Pass. Sudah setengah tahun sejak dia menghancurkan 5 sarang tinta tingkat Raja Kerajaan. Selama setengah tahun ini, luka-lukanya telah sembuh total. Tetapi sekarang setelah dia kembali, penjagaan di luar No Return Pass sangat ketat. Sepanjang jalan, dia telah bertemu banyak tim patroli dari klan tinta hitam, banyak di antaranya dipimpin oleh tuan feodal, dan bahkan ada beberapa tuan wilayah yang terus berpatroli di daerah itu. Klan tinta hitam terlalu berhati-hati. Yang Kai berpikir dalam hati. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa terakhir kali dia membuat kekacauan di No Return Pass, dia telah menyebabkan Raja Kerajaan klan tinta hitam menjadi marah. Sekarang, belum lagi penguasa wilayah, bahkan dia sendiri telah menjaga No Return Pass dan tidak pergi ke sarang tinta untuk memulihkan diri, kalau-kalau Yang Kai menyerang lagi. Klan tinta hitam yang sangat berhati-hati membuat Yang Kai merasa bahwa semuanya cukup sulit. Awalnya, dia ingin mengambil tindakan beberapa kali lagi dan menghancurkan sebanyak mungkin sarang tinta tingkat Raja klan tinta hitam, tetapi sekarang tampaknya ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Karena itu masalahnya, sudah waktunya untuk membuat pendirian terakhir. 5512. Setelah mengambil keputusan, Yang Kai mengalihkan perhatiannya ke bagian dalam dan luar dari No Return Pass, mencari targetnya. Segera, dia mengunci sarang tinta tingkat Raja Kerajaan di sisi kanan No Return Pass. Meskipun dia tidak melihat sosok tuan kerajaan klan tinta hitam atau bahkan merasakan auranya, Yang Kai tahu bahwa tuan kerajaan ini bersembunyi di suatu tempat, menunggunya muncul. Karena itu, begitu dia bergerak, dia pasti akan menerima pukulan keras dari tuan kerajaan. Namun, dibandingkan dengan yang terakhir kali, itu sedikit lebih merepotkan. Terakhir kali dia datang ke sini untuk meluncurkan serangan diam-diam, pihak ini tidak berjaga-jaga, jadi dia dapat dengan mudah menghancurkan 2 sarang tinta tingkat Raja Kerajaan. Tapi sekarang, tuan wilayah klan tinta hitam tersebar, dan dimanapun Yang Kai muncul, dia akan segera dicegat oleh tuan wilayah. Alasan dia memilih sarang tinta level Raja Kerajaan di sisi kanan No Return Pass terutama karena penguasa wilayah yang bertanggung jawab untuk menjaga area ini memiliki ekspresi yang agak putus asa di wajahnya dan auranya juga agak tidak stabil. Luka orang ini tidak ringan, artinya dia mudah dibunuh. Sebagian besar penguasa wilayah di No Return Pass terluka, jadi Yang Kai berspekulasi bahwa mereka semua telah dievakuasi dari medan perang 3000 dunia. Terakhir kali dia datang ke sini, dia tidak mengamati mereka dengan cermat, tetapi sekarang setelah dia melakukannya, dia menemukan bahwa itu benar. Selain itu, gerbang ke medan pertempuran wilayah spasial yang telah dia tutup sejak lama juga telah dibuka oleh klan tinta hitam. Saat itu, dia berpikir bahwa dengan menyegel gerbang, dia akan dapat sepenuhnya memotong dukungan pasukan klan tinta hitam di belakangnya, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia salah. Klan tinta hitam memiliki metode untuk membuka kembali gerbang, tetapi akan membutuhkan waktu dan harga yang mahal untuk melakukannya. Bagi Yang Kai, ini bukan berita buruk. Karena gerbang ini telah dibuka, itu juga merupakan jalan keluar baginya. Selama dia bergegas ke dalamnya, tuan kerajaan klan tinta hitam tidak akan berani mengejarnya. Tidak perlu menyelidiki apapun, metode terbaik adalah menyerang secara langsung. Saat pikiran ini melintas di benaknya, Yang Kai segera mengaktifkan prinsip luar angkasa dan tiba di atas sarang tinta tingkat Raja Kerajaan dalam sekejap mata. Dengan tombak naga Azure di tangannya, dia menusukkannya ke arah penguasa wilayah klan tinta hitam. The Soul Shattering Spike juga segera diaktifkan. Berurusan dengan penguasa wilayah yang terluka parah ini, spike penghancur jiwa sangat efektif. Terakhir kali, Yang Kai telah merasakan manfaatnya,
jadi dia secara alami tidak akan pelit kali ini. Dengan kata lain, dia harus membayar harga mengorbankan jiwanya, harga yang masih berada dalam toleransinya. Tuan wilayah ini juga sangat tidak beruntung. Dia telah terluka parah oleh seorang kultivator ras manusia Orde ke-8 di garis depan dan tidak punya pilihan selain mundur ke Northern Pass untuk memulihkan diri. Namun, setelah hanya beberapa hari istirahat, Yang Kai membuat keributan besar di sini. Di bawah perintah Raja Kerajaan, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk menyembuhkan luka-lukanya? Dia hanya bisa menjaga area yang menjadi tanggung jawabnya dengan sepenuh hati untuk mencegah Orde ke-8 ras manusia menyerang lagi. Setengah tahun telah berlalu, tetapi masih belum ada jejak manusia itu, jadi dia agak santai. Apalagi lukanya cukup parah. Pada saat ini, dia sedang memperbaiki kekuatan tinta yang menghilang dari sarang tinta dan perlahan pulih dari luka-lukanya. Meskipun ini tidak terlalu efektif, itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Ketika ruang di sekitarnya menjadi kacau dan Yang Kai bergegas keluar dengan tombaknya, penguasa wilayah tidak bisa bereaksi sejenak. Akumulasi luka di tubuhnya membuat persepsinya tentang bahaya kurang akurat. Pada saat berikutnya, seolah-olah sebuah jarum telah menusuk pikirannya, menyebabkan rasa sakit yang menyayat hati menyapu seluruh tubuhnya, menyebabkan dia gemetar hebat dan hampir pingsan. Tombak panjang dengan cepat membesar di bidang penglihatannya. Tuan wilayah ini ingin melawan, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menyingkat kekuatan tintanya dan hanya bisa menyaksikan tombak menembus kepalanya. Setelah serangan Yang Kai berhasil, tombak di tangannya tidak kehilangan momentumnya karena dengan mudah meratakan sarang tinta tingkat Raja Kerajaan. Ras manusia itu menghancurkan sarang tinta yang lain. Pada saat yang sama, beberapa penguasa wilayah yang menjaga daerah terdekat juga bereaksi dan bergegas menuju Yang Kai dari segala arah. Di Northern Pass, sosok Raja Kerajaan klan tinta hitam yang menjulang tinggi menjulang ke langit dengan ekspresi dingin. Dia telah meremehkan keberanian manusia ini. Dia mengira manusia ini akan tetap tidak aktif selama setidaknya beberapa tahun, tetapi siapa yang mengira bahwa dalam waktu kurang dari setengah tahun, dia akan muncul lagi. Untungnya, dia tidak menurunkan kewaspadaannya, jadi dia memperhatikan Yang Kai saat dia muncul. Sayangnya, tidak peduli seberapa cepat reaksinya, dia tidak bisa menyelamatkan penguasa wilayah tepat waktu. Yang Kai membunuh musuh dalam sekejap. Namun, itu tidak masalah. Setelah membayar harga tuan wilayah dan sarang tinta tingkat tuan kerajaan, dia harus membunuh manusia Orde ke-8 ini hari ini, apapun yang terjadi. Dengan begitu banyak penguasa wilayah yang mengelilinginya dan raja kerajaan yang menyerang, mustahil bagi para master ras manusia Orde ke-8 untuk melarikan diri. Setelah menderita kerugian seperti itu, tuan kerajaan klan tinta hitam telah mempelajari pelajarannya dan menggunakan kekuatannya yang kuat untuk mengganggu kekosongan, mencegah Yang Kai menggunakan prinsip luar angkasa untuk melarikan diri. Namun, Yang Kai tidak punya niat untuk melarikan diri. Setelah menghancurkan sarang tinta, Yang Kai berbalik dan bergegas ke arah Northern Pass, seolah-olah dia akan menyerang tuan kerajaan klan tinta hitam, menyebabkan beberapa tuan wilayah yang datang mengelilinginya menatapnya dengan tatapan kosong. Apakah manusia ini mencoba mencari kematian? Sama seperti penguasa wilayah yang sangat gembira, penguasa wilayah yang menyerbu ke arah Yang Kai tiba-tiba mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan terhuyung-huyung. Kecepatan Yang Kai tiba-tiba meningkat dan dia menerobos pengepungan mereka dalam sekejap. Spike penghancur jiwa lainnya diaktifkan, tetapi Yang Kai tidak punya waktu untuk membunuh penguasa wilayah kedua. Dibandingkan dengan membunuh penguasa wilayah yang terluka parah ini dan menghancurkan sarang tinta tingkat raja kerajaan, Yang Kai lebih cenderung untuk menghancurkan sarang tinta tingkat raja kerajaan. Setelah melewati pengepungan penguasa wilayah, Yang Kai menyapu tombaknya lagi, dan pada saat berikutnya, sarang tinta tingkat raja kerajaan lainnya menjadi debu. Beraninya kamu, raja kerajaan yang mendekat menjadi marah. Menghitung setengah tahun yang lalu, 7 dari sarang tinta tingkat raja kerajaan klan tinta hitam telah dihancurkan dan 3 tuan wilayah mereka telah terbunuh. Apalagi semua ini terjadi tepat di depan matanya. Tuan kerajaan klan tinta hitam ini merasa dia telah sangat dipermalukan. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa diselesaikan dengan merobek mayat pihak lain menjadi 10.000 keping. Dia diam-diam memutuskan bahwa jika dia bisa menangkap orang ini hidup-hidup, dia akan mengekstrak jiwanya dan memurnikannya, membuatnya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Semakin banyak penguasa wilayah juga mengambil tindakan dan bergegas menuju Yang Kai, aura tajam mereka memotong udara di sekitarnya seperti bilah tajam. Seluruh Northern Pass seperti panci minyak mendidih yang telah ditaburi garam. Bahkan ketika seorang raja kerajaan datang untuk menyambutnya, ekspresi Yang Kai tetap tidak berubah.
Dia tiba-tiba menyingkirkan Azure Dragon Spear-nya dan dengan lambaian tangannya, dua pasukan Small Stone Rush muncul. Kedua pasukan ini berasal dari dua jenis yang berbeda, satu adalah matahari, yang lainnya adalah bulan. Kemunculan tiba-tiba dari ras batu kecil mengejutkan semua Master Klan Tinta Hitam, tetapi segera, penguasa wilayah mengenali mereka. Di medan perang garis depan, banyak manusia akan memerintahkan makhluk-makhluk ini untuk bertarung melawan Klan Tinta Hitam. Makhluk-makhluk ini tidak takut akan korosi kekuatan tinta, mereka juga tidak takut mati, menyebabkan kerugian besar bagi Klan Tinta Hitam. Tetapi di depan begitu banyak penguasa wilayah dan raja kerajaan, apa gunanya orang-orang ini? Tidak peduli berapa banyak dari mereka, jika mereka tidak cukup kuat, mereka tetap semut. Di bawah kendali Yang Kai, dua pasukan ras batu kecil bergegas menuju raja kerajaan Klan Tinta Hitam, tetapi begitu mereka bersentuhan dengannya, mereka langsung dikalahkan. Ras batu kecil yang tak terhitung jumlahnya menjadi puing-puing, dan di hadapan kekuatan raja kerajaan, ras batu kecil ini bahkan tidak dapat mendekatinya. Untungnya, ada cukup banyak dari mereka, dan dalam sekejap mata, mereka telah sepenuhnya mengepung raja kerajaan Klan Tinta Hitam. Pada saat yang sama, Yang Kai juga dikelilingi oleh penguasa wilayah yang menyerangnya dari segala arah. Satu demi satu, penguasa wilayah melepaskan pukulan mematikan mereka. Kekuatan tinta tebal berubah menjadi kemampuan ilahi yang terbang menuju Yang Kai. Serangan yang begitu kejam, apalagi Orde ke-8, bahkan jika Orde ke-9 terkena, mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. Yang Kai, di sisi lain, tampaknya tidak peduli dan malah mengulurkan tangannya. Tanda matahari dan bulan di punggung tangannya tiba-tiba menjadi sangat panas, menyelimuti dua pasukan ras batu kecil. Detik berikutnya, kekuatan matahari dan bulan yang sangat kaya diekstraksi dan dengan cepat bergabung bersama, berubah menjadi cahaya putih murni. Dikelilingi oleh ras batu kecil, Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar, dan Tuan Wilayah yang telah mengelilingi Yang Kai merasa lebih cemas. Seperti matahari yang benar-benar meledak, cahaya putih menyilaukan yang begitu murni sehingga tidak ada sedikit pun kotoran yang terlihat, menerangi ruang di sekitarnya seluas jutaan kilometer. Klan Tinta Hitam tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya telah sepenuhnya dimurnikan oleh cahaya yang menyilaukan ini. Bahkan kemampuan ilahi dan teknik rahasia yang diringkas dari kekuatan tinta yang telah menyerang Yang Kai sebagian besar telah menghilang, dengan hanya beberapa dari mereka yang mengenai Yang Kai, menyebabkan dia terhuyung. Para penguasa wilayah berteriak dengan sedih seolah-olah mereka telah basah kuyup dalam racun paling beracun di dunia, tubuh mereka terus-menerus memancarkan kekuatan tinta dan mengeluarkan suara berderak. Cahaya menyilaukan berlangsung selama 10 napas waktu sebelum secara bertahap memudar. Namun, dalam 10 napas waktu ini, kematian dan cedera Klan Tinta Hitam di dalam dan di luar Norithern Pass sulit untuk dihitung. Awalnya, jalur gunung terdekat dari sumber cahaya memiliki banyak anggota Klan Tinta Hitam baru, tetapi sekarang, kurang dari 10% dari mereka yang tersisa. Meskipun situasi di jalur pegunungan yang jauh dan benua terapung sedikit lebih baik, kerugiannya masih besar. Hanya Klan Tinta Hitam yang berada di jalur gunung di luar Norithern Pass yang tidak terlalu terpengaruh. Ada juga lebih dari selusin penguasa wilayah yang paling dekat dengan Yang Kai, yang auranya telah turun drastis dan tidak lagi berada di level penguasa wilayah. Mereka telah dipukuli ke titik di mana mereka telah direduksi menjadi tingkat tuan feodal dalam satu gerakan, dan sekarang mereka semua dalam keadaan linglung. Demikian pula, Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam yang dikelilingi oleh dua pasukan ras batu kecil juga linglung. Dua pasukan ras batu kecil, masing-masing dengan 1 juta anggota, telah direduksi menjadi puing-puing pada saat ini, mengungkapkan sosok raja kerajaan yang menyedihkan. Dia telah berada di pusat cahaya pemurnian besar barusan, jadi kerusakan yang dia derita adalah yang terbesar. Meskipun dia adalah seorang raja kerajaan, pada saat ini dia tertutup debu dan auranya dalam kekacauan. Dia tahu tentang keberadaan cahaya pemurnian, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada seseorang di dunia ini yang dapat melepaskan cahaya pemurnian dalam jumlah besar. Letusan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia tahan beberapa kali. Selusin aura penguasa wilayah telah jatuh ke tingkat tuan feodal karena fondasi mereka telah dimurnikan, jadi bagaimana mungkin dia tidak sama? Saat ini dia bisa dikatakan telah kehilangan sekitar 10% dari kekuatannya. Meskipun dia masih bisa menstabilkan kekuatannya sebagai raja kerajaan, dia tidak lagi sekuat sebelumnya. Jika dia terkena cahaya ini lagi, akan sulit untuk menjamin bahwa dia akan mampu melindungi kultivasi tingkat raja kerajaan. Oleh karena itu, setelah peristiwa tak terduga berakhir, raja kerajaan ini segera mulai memperingatkan pasukan di sekitarnya untuk menyelidiki keberadaan Yang Kai, takut dia akan diserang lagi.
Segera, dia menoleh dan melihat ke arah gerbang. Di sana, wajah Yang Kai pucat saat dia berdiri di luar gerbang, matanya dipenuhi dengan provokasi dan penghinaan. 5513. Saat mata mereka bertemu, Yang Kai mengulurkan tangannya dan membuat gerakan di lehernya, mengancamnya dengan cara yang sangat kekanak-kanakan sebelum terjun ke gerbang. Jantung Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam akan meledak. Sosoknya berkedip saat dia mencoba mengejar, tetapi dia dengan cepat sadar kembali dan ekspresinya berubah. Dia tidak bisa pergi. No Return Pass sekarang menjadi basis terpenting dari Klan Tinta Hitam. Ada terlalu banyak sarang tinta tingkat Raja Kerajaan dan sarang tinta tingkat Tuan Wilayah di sini, dan dia adalah satu-satunya Tuan Kerajaan yang hidup sekarang. Jika dia pergi sekarang, jika sesuatu terjadi pada No Return Pass, itu pasti akan mengguncang seluruh momentum Klan Tinta Hitam. Oleh karena itu, meskipun dia benar-benar ingin secara pribadi mengejar dan membunuh Master Ras Manusia Orde ke-8 ini, dia masih menekan kegelisahan di hatinya. Tuan-tuan kerajaan, seorang tuan wilayah melangkah maju untuk meminta instruksi. Raja kerajaan tidak mengejar musuh, jadi mereka tidak berani melakukannya. Dalam setengah tahun ini, 3 penguasa wilayah telah mati di bawah tangan tombak Ras Manusia Orde ke-8, dan ini adalah akibat dari orang itu yang tidak sengaja menyerang untuk membunuh mereka. Tujuan utama orang ini adalah sarang tinta tingkat Raja Kerajaan, dan semua klan tinta hitam bisa melihat ini. Jika dia dengan sengaja menyergap dan membunuh penguasa wilayah 2 kali ini, 3 penguasa wilayah tidak akan menjadi satu-satunya yang menderita. Kekuatan pihak lain berada di luar imajinasi. Jika mereka mengejar saat ini tanpa Tuan Kerajaan memimpin, bagaimana jika pihak lain menunggu di luar gerbang? Tidak ada yang ingin mati dengan mudah. Namun, jika itu di bawah perintah Raja Kerajaan, mereka tidak punya pilihan selain pergi. Untungnya, Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam juga memahami hal ini, terutama setelah melihat kekuatan tirani Yang Kai dengan matanya sendiri. Sebagian besar penguasa wilayah di sisinya terluka, jadi setelah perjuangan singkat, dia berkata, tidak perlu mengejarnya. Semua penguasa wilayah merasa seperti mereka telah diberikan amnesti. Melihat sekeliling, semua penguasa wilayah memiliki hati yang berat. Kerugiannya terlalu besar. Mengesampingkan fakta bahwa salah satu penguasa wilayah telah tewas dalam pertempuran, ada juga 4 sarang tinta tingkat Tuan Kerajaan yang dihancurkan, dan lebih dari selusin sarang tinta tingkat Tuan Wilayah telah diratakan dengan tanah. Awalnya, hanya 2 sarang tinta yang telah dihancurkan oleh Master Ras Manusia Orde ke-8, tetapi ketika cahaya putih yang menyilaukan meledak, itu langsung menghancurkan semua sarang tinta yang diselimuti oleh cahaya putih, termasuk 2 sarang tinta tingkat Raja Kerajaan lainnya. Ada lebih dari selusin tuan wilayah yang auranya telah jatuh ke tingkat tuan feodal, sementara tuan wilayah yang tersisa yang diterangi oleh cahaya putih telah mengalami beberapa kerusakan pada kekuatan mereka. Apa yang membuat hati mereka berdebar adalah bahwa aura Raja Kerajaan tampaknya telah melemah secara signifikan. Setengah tahun yang lalu, manusia itu tiba-tiba muncul, menghancurkan total 5 sarang tinta tingkat Raja Kerajaan, dan membunuh 2 penguasa wilayah. Kali ini, meskipun dia hanya menghancurkan 4 sarang tinta tingkat Raja Kerajaan, dan membunuh salah satu tuan wilayah, tingkat kehancurannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Ini bahkan tidak termasuk anggota klan tinta hitam tingkat rendah yang telah diselimuti oleh cahaya pemurnian. Semua master klan tinta hitam hanya memiliki satu pertanyaan di benak mereka saat ini. Metode macam apa yang digunakan ras manusia ini sehingga memiliki penindasan yang begitu mengerikan pada klan tinta hitam? Mereka hanya melihat ras manusia tiba-tiba memanggil 2 tentara dari sejuta tentara ras batu kecil, dan kemudian semuanya terjadi. Sekarang, 2 klan ras batu kecil, masing-masing dengan 1 juta anggota, telah menjadi puing-puing, tidak ada lagi yang selamat. Saat penguasa wilayah masih dalam keadaan syok, Yang Kai sudah menunggu di luar gerbang. Sayangnya, tidak ada yang mengejarnya, menyebabkan dia merasa sangat kecewa. Setelah memastikan bahwa klan tinta hitam tidak berani mengejarnya, Yang Kai perlahan menutup gerbang. Meskipun klan tinta hitam masih memiliki metode untuk membuka kembali gerbang ini, mereka harus membayar harga. Jika dia dapat menyebabkan masalah bagi musuh, Yang Kai lebih dari senang untuk melakukannya. Setelah memeriksa untung dan ruginya, Yang Kai cukup puas. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa tertekan adalah kehilangan 2 juta tentara ras batu kecil. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Jika dia ingin berurusan dengan Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam, dia harus membayar harga. Satu-satunya metode yang bisa dia gunakan untuk berurusan dengan Raja Kerajaan adalah dengan menggunakan sejumlah besar anggota ras batu kecil untuk mengaktifkan cahaya pemurnian, sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan roda ilahi matahari dan bulan.
Meskipun roda ilahi matahari dan bulan adalah kemampuan ilahinya yang paling kuat, ia tidak memiliki kemampuan untuk menahan klan tinta hitam. Ketika gerbang disegel lagi, Yang Kai menghela nafas lega. Meskipun dia telah mengambil risiko besar kali ini, lukanya juga tidak ringan. Pada saat terakhir, untuk mengaktifkan kekuatan segel matahari dan bulan di tubuh penguasa wilayah ras batu kecil, dia tidak punya waktu untuk melawan atau menghindar. Meskipun sebagian besar serangan telah dibubarkan atau dilemahkan oleh cahaya pemurnian, masih banyak penguasa wilayah yang menyerangnya saat itu. Tak satu pun dari cedera ini yang fatal, jadi Yang Kai hanya membutuhkan waktu untuk merawatnya dan tidak dengan sengaja mencoba menyembuhkannya. Memutar kepalanya, dia terbang ke arah tertentu, di mana dia bisa mendengar keributan besar. Yang Kai merasakan ini ketika dia melewati gerbang. Terakhir kali dia datang ke wilayah tata ruang, ras manusia dan klan tinta hitam telah terlibat dalam pertempuran sengit, hampir mengubah seluruh domain menjadi medan perang. Hari ini, hanya ada jejak yang tertinggal setelah pertempuran besar. Saat dia terbang ke depan, dia melihat banyak anggota badan yang patah, beberapa dari ras manusia, beberapa dari klan tinta hitam, dan banyak kapal perang ras manusia, dan ada banyak awan hitam besar dan kecil. Sesekali, suara keras akan mengguncang seluruh wilayah tata ruang. Saat Yang Kai bergerak maju, dia menjadi lebih sadar akan gangguan ini. Pada satu titik, Yang Kai berhenti dan melihat ke kejauhan, melihat dua sosok besar tercermin dalam visinya. Ini adalah dua dewa spiritual raksasa. Salah satunya adalah AR, sementara yang lain adalah dewa spiritual raksasa tinta yang telah terbangun dari medan perang kuno. Meskipun Yang Kai sudah menebak ini ketika dia pertama kali melihat gangguan itu, melihatnya dengan matanya sendiri masih mengejutkannya. Mereka berdua telah bertarung selama lebih dari 100 tahun, kan? Tentara dari ras manusia dan klan tinta hitam semuanya telah mundur dari wilayah tata ruang, tetapi mereka belum menentukan pemenang dan masih bertarung dengan sengit. Dari kelihatannya, tidak diketahui berapa lama pertempuran ini akan berlangsung. Namun, beruntung dewa spiritual raksasa, AR, tiba-tiba muncul dan menahan dewa spiritual raksasa tinta ini, jika tidak, ras manusia akan menderita kerugian besar di medan perang wilayah tata ruang. Pertempuran antara dua dewa spiritual raksasa sangat kejam. Tidak ada kemampuan ilahi atau teknik rahasia, hanya pukulan dan tendangan sederhana, tetapi setiap serangan sudah cukup untuk mengguncang seluruh dunia. Ruang di mana mereka bertabrakan sangat tidak stabil, dan retakan besar terus-menerus muncul. Yang Kai mau tidak mau bertanya-tanya apakah wilayah tata ruang ini akan hancur jika mereka terus bertarung seperti ini. Setelah mengamati sejenak, Yang Kai mengangkat tangannya ke mulutnya dan menghembuskan napas ke dalam dantiannya, berteriak, AR, bunuh itu. Seolah mendengar teriakan Yang Kai, rambut di kepala AR langsung menjadi ganas dan serangannya menjadi lebih kejam. Yang Kai terkekeh dan melihat sekeliling sejenak sebelum berbalik dan pergi. Dia tidak bisa ikut campur dalam pertempuran antara dua dewa spiritual raksasa. Meskipun dia sekarang memiliki kultivasi Master Open Heaven Orde ke-8, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mendekati medan perang itu. Hanya kultivator Orde ke-9 yang memiliki kualifikasi untuk ikut campur. Dia masih memiliki jalan panjang untuk pergi. Setengah hari kemudian, dia tiba di tempat lain dalam kehampaan. Tempat ini gelap gulita, tapi anehnya, tidak ada sedikit pun ink force yang bocor. Semua energinya terkondensasi hingga ekstrim. Dewa spiritual raksasa tinta kedua menjaga tempat ini. Dewa spiritual raksasa tinta ini tidak lain adalah yang telah dibangunkan oleh Luan dan yang lainnya dari tanah leluhur roh ilahi. Pada saat ini, dewa spiritual raksasa tinta duduk bersila di kehampaan, tubuhnya yang besar seperti dunia semesta, dan di depannya ada gerbang yang menghubungkan wilayah tata ruang dan domain besar lainnya. Domain besar di sisi lain adalah wilayah kabut angin. Tentara klan tinta hitam juga telah melewati portal ini dan membantai jalan mereka ke wilayah kabut angin dari wilayah tata ruang sebelum sepenuhnya menyerang 3000 dunia. Dapat dikatakan bahwa ini adalah titik awal dari medan perang di 3000 dunia saat ini. Pada saat itu, gerbang belum sepenuhnya terbuka, dan Yang Kai telah bergegas ke wilayah kabut angin pada waktunya untuk menghentikannya. Namun, dewa spiritual raksasa tinta ini telah berjuang dari surga yang hancur ke wilayah tata ruang, dan tangan raksasa dengan kejam menembus gerbang yang belum dibuka, benar-benar membuka jalan antara dua domain besar. Itu masih mempertahankan posisinya menusuk tangan besarnya melalui lorong. Bukan karena ingin, tapi karena tidak bisa bergerak. Melihat sekeliling, Yang Kai melihat bahwa di setengah lengan dewa spiritual raksasa tinta, ada rune misterius yang tak terhitung jumlahnya, seperti ular, memanjat lengannya.
Rune ini membentuk rantai raksasa yang mengikat lengan dewa spiritual raksasa tinta yang digunakan untuk melewati lorong antara dua dunia. Dari rune yang mendalam ini, Yang Kai merasakan aura yang akrab. Menenangkan pikirannya dan merasakan sejenak, dia tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah aura leluhur tua Smile. Tidak hanya aura leluhur tua Smile, tetapi ada juga aura orang lain yang auranya tidak lebih lemah dari leluhur tua Smile. Wuking, Yang Kai mengangkat alisnya sedikit. Saat ini, hanya ada dua master ras manusia Orde ke-9 yang tersisa, kecuali leluhur tua Smile, hanya ada Wuking. Dengan kata lain, kedua master Orde ke-9 ini saat ini berada di wilayah kabut angin dan telah menggunakan semacam teknik misterius untuk mengunci dewa spiritual raksasa tinta ini di tempatnya. Kedua master ras manusia Orde ke-9 secara alami tidak cocok untuk dewa spiritual raksasa tinta, tetapi leluhur tua Smile dan Wuking telah memilih waktu yang tepat untuk bertindak. Di masa lalu, mereka berdua telah memerintahkan pasukan ras manusia untuk mundur dari wilayah tata ruang, dan setelah membuat beberapa pengaturan, mereka segera berangkat ke wilayah kabut angin. Untuk menerobos bagian antara dua dunia, lengan dewa spiritual raksasa tinta yang telah ditempatkan di antara dua penghalang domain tidak dapat dengan mudah ditarik kembali. Sebelum seluruh pasukan klan tinta hitam mundur dari wilayah tata ruang, mereka berdua akhirnya tiba di wilayah kabut angin dan bergabung untuk menyegel lengan ini sepenuhnya. Dengan demikian, ia mampu menahan dewa spiritual raksasa tinta. Ia secara alami dapat memilih untuk melepaskan salah satu lengannya dan melarikan diri, tetapi jika ia melakukannya, kekuatannya akan sangat berkurang, jadi bagaimana ia bisa bersedia? Oleh karena itu, selama beberapa dekade terakhir, ia telah melawan dua master ras manusia Orde ke-9. Dewa spiritual raksasa tinta itu secara alami menyadari kedatangan Yang Kai dan diam-diam terkejut betapa beruntungnya bocah kecil ini. Di masa lalu, ada raja kerajaan klan tinta hitam yang telah bergegas keluar dari wilayah tata ruang dan secara pribadi mengejarnya, namun dia belum mati. Sudah jelas nasib seperti apa yang dialami raja kerajaan klan tinta hitam, tetapi pada saat yang sama, juga bingung mengapa dia datang ke sini. Dewa spiritual raksasa tinta tampaknya tidak peduli dengan Yang Kai. Saat ini, sebagian besar perhatiannya terfokus pada pertempuran dengan dua master ras manusia Orde ke-9. Jadi bagaimana mungkin dia punya waktu untuk peduli dengan semut seperti Yang Kai? Itu mengabaikannya, dan Yang Kai tidak memedulikannya, hanya menyipitkan matanya sedikit saat dia diam-diam merasakan segala sesuatu di sekitarnya. 5514. Meskipun beberapa dekade telah berlalu dan sebagian besar jejak telah hilang, Yang Kai masih merasakan suasana tragis di sini. Selama pertempuran di wilayah tata ruang, Master Orde ke-9 ras manusia dengan pengecualian leluhur tua Smile dan Wuking, 33 orang yang tersisa semuanya tewas dalam pertempuran, termasuk Kaisar Naga dan Permaisuri Phoenix saat itu. Membunuh 44 Raja Klan Tinta Hitam, hanya setelah pertempuran saja sudah cukup untuk menghancurkan jutaan tentara Klan Tinta Hitam. Betapa tragisnya pertempuran itu. Tepatnya, medan pertempuran itu adalah tempat ini. Meskipun Yang Kai tidak secara pribadi berpartisipasi dalam pertempuran terakhir itu dan belum melihatnya, sekarang dia berdiri di sini, merasakan berbagai jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran itu, dia hampir bisa membayangkan pemandangan itu. Pada saat itu, Dewa spiritual raksasa tinta telah menembus surga hancur ke wilayah tata ruang dan menembus garis pertahanan pasukan manusia untuk tiba di sini. Itu telah menggunakan tangan raksasanya untuk menembus penghalang domain dan benar-benar terbuka sebuah lorong di antara dua dunia, memungkinkan pasukan klan tinta hitam melewati lorong ini dan memasuki wilayah kabut angin. Momentum ras manusia telah hilang, dan invasi dari 3000 dunia tak terelakkan. Dalam situasi ini, leluhur tua Orde ke-9 memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah memimpin pasukan untuk mundur dari wilayah tata ruang dan mempertahankan kekuatan mereka untuk masa depan. Kekuatan mereka hebat, dan mereka semua adalah kekuatan puncak ras manusia. Jika mereka tidak mau melanjutkan pertempuran, klan tinta hitam tidak akan bisa melakukan apapun pada mereka. Namun, Master Orde ke-9 memilih opsi kedua. Bertarung sampai mati. Ke-33 Master ras manusia Orde ke-9 tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun atas kultivasi atau umur panjang mereka yang diperoleh dengan susah payah saat mereka meluncurkan serangan terakhir mereka pada Master Klan Tinta Hitam. Kaisar Naga dan Permaisuri Phoenix mengikuti dari belakang. Dalam pertempuran itu, 45 dari Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam telah terbunuh. Selain orang yang paling awal meninggalkan wilayah tata ruang, orang yang mengejar Yang Kai, di samping yang menjaga Northern Pass, sisanya semuanya terbunuh. Pertempuran itu telah menghabiskan banyak biaya bagi mereka, tetapi itu juga telah membersihkan semua rintangan untuk masa depan ras manusia.
Leluhur tua Orde ke-9 menggunakan hidup mereka untuk bertukar ruang bagi junior mereka untuk tumbuh. Sekarang, setelah beberapa lusin tahun, Yang Kai berdiri di sini, seolah-olah dia telah melintasi ruang dan waktu dan menyaksikan pertempuran tragis dengan matanya sendiri, menyebabkan jantungnya menyempit dan vena naganya mendidih. Menghadapi serangan gabungan dari 33 Master Ras Manusia Orde ke-9 dan Kaisar Naga dan Permaisuri Phoenix, klan Tinta Hitam pasti telah mengatur garis pertahanan yang ketat, tetapi itu masih tidak dapat menghentikan kekuatan ras manusia. Setelah semua raja kerajaan terbunuh, para Master Ras Manusia Orde ke-9 yang masih hidup tidak mundur dan malah terus menyerang dewa spiritual raksasa tinta. Pada akhirnya, tidak ada dari mereka yang selamat. Prestasi pertempuran yang mereka tinggalkan masih ada, tetapi dewa spiritual raksasa tinta tidak sepenuhnya tidak terluka. Tubuhnya yang besar ditutupi bekas luka, dan banyak daur rilem yang terjalin satu sama lain, membuatnya sulit untuk menyembuhkan lukanya. Kekuatan tinta tebal mengalir keluar dari luka dan diserap ke dalam tubuh dewa spiritual raksasa tinta. Ini mungkin alasan utama mengapa Smile dan Wu-King bisa menahannya. Jika dia dalam kondisi puncaknya, hanya dengan dua Master Ras Manusia Orde ke-9, bahkan jika mereka memiliki keuntungan, akan sulit bagi mereka untuk menentukannya. Justru karena para Master Orde ke-9 telah rela mengorbankan hidup mereka saat itu, kebuntuan saat ini telah terjadi. Yang Kai menyipitkan matanya dan menatap dewa spiritual raksasa tinta, dengan dingin mendengus, "Tinta Hitam, pernahkah berpikir kamu akan mengalami hari seperti itu?" Masing-masing dewa spiritual raksasa tinta ini dapat dianggap sebagai klon Tinta Hitam, tetapi karena Tinta Hitam terlalu kuat dan telah mencapai alam penciptaan dunia, klonnya juga sangat kuat. Tinta Hitam tidak bisa diganggu untuk memperhatikan Yang Kai. Ketika dia terbangun dari tanah leluhur roh ilahi, dia telah bertemu dengan bocah manusia ini dan tahu bahwa meskipun kekuatan bocah ini lemah, kemampuannya untuk melarikan diri cukup luar biasa. Bukannya dia tidak berpikir untuk membunuhnya saat itu, tetapi Yang Kai tidak memberinya kesempatan sama sekali. Sekarang dia terjebak di sini dan tidak bisa bergerak, bahkan kemungkinannya kecil untuk berhasil. Menghadapi ejekan Yang Kai, Tinta Hitam tidak berniat membalas. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengumpulkan kekuatannya dan melarikan diri dari dua Master Ras Manusia Orde ke-9. Begitu dia mendapatkan kembali kebebasannya, tidak ada seorang pun di 3000 dunia yang bisa melawannya. Namun, kata-kata Yang Kai selanjutnya mematahkan pengekangannya. Tinta Hitam, saya baru saja kembali dari pembatasan besar awal surgawi setelah mengirim seseorang. Bisakah Anda menebak siapa itu? Yang Kai terkekeh. Tinta Hitam akhirnya menatap Yang Kai dan berkata dengan ringan, "Tidak masalah siapa yang kamu kirim, kartu trufmu telah digunakan dan lelaki tua itu sudah mati. Ketika tubuh utama saya terbangun, pembatasan besar awal surgawi akan dipatahkan." Petik 2. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya, itu mungkin bukan masalahnya. Karena saya mengirim orang itu, saya secara alami memiliki kepercayaan diri. Orang itu adalah teman lamamu. Ekspresi Black Ink berubah dan dia dengan cepat mencibir, "Jangan coba-coba menakutiku, semua teman lama tubuhku yang sebenarnya sudah mati." Yang Kai berkata perlahan, "Karena tiruanmu tahu bahwa kartu trufmu telah digunakan, kamu juga harus tahu bahwa lelaki tua itu memberiku sesuatu sebelum dia mati. Anda adalah Maha Guru kuno dan telah melihat banyak hal. Mengapa Anda tidak menebak apa itu? Mengapa orang tua itu memberikannya kepadaku sebelum dia meninggal?" Petik 2. Tinta Hitam tetap diam. Yang Kai melanjutkan, "Berapa tahun yang dibutuhkan tubuhmu yang sebenarnya untuk bangun?" "Beberapa ribu tahun. 10.000 tahun. Upaya terakhirmu seharusnya cukup kuat, bukan? Namun, saya menyarankan Anda untuk bangun sesegera mungkin. Jika Anda bangun terlambat, bahkan jika Anda melakukannya, itu akan sia-sia." Petik 2. Yang Kai juga ingin tahu berapa lama tubuh sejati Tinta Hitam akan tidur. Wu Kuang telah membual bahwa dia akan dapat mencapai Orde ke-9 dalam 3000 tahun, tetapi jika tubuh sejati Tinta Hitam bangun sebelum dia mencapai Orde ke-9, segalanya akan menjadi merepotkan. Jika situasi seperti itu benar-benar terjadi, Yang Kai hanya bisa memikirkan cara untuk mengirim Smile dan Wu-King untuk membantu Wu Kuang. Namun, dengan ini, dua Master Orde ke-9 yang tersisa dari sisi ras manusia juga akan ditahan, memungkinkan dewa spiritual raksasa tinta ini untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Tinta Hitam tetap diam untuk waktu yang lama sebelum bertanya, "Siapa yang kamu kirim?" Yang Kai terkekeh, "Orang itu. Jangan bicara terlalu banyak dengan itu." Sebuah suara tiba-tiba terdengar, menyela Yang Kai. Yang Kai tertegun sejenak, tetapi dengan cepat pulih dan bertanya dengan ragu, "Leluhur tua Wu-King?" Wu-King tidak menjawab, sebaliknya, suara leluhur tua Smile terdengar,
Kekuatan dewa spiritual raksasa tinta sangat kuat, berhati-hatilah untuk tidak tersihir olehnya. Yang Kai sangat gembira, bagaimana keadaan kedua leluhur tua sekarang? Apakah ada masalah besar? Dia tidak menyangka bahwa leluhur tua Smile dan Wu Qing akan dapat berkomunikasi dengannya melalui penghalang domain. Tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa tangan hitam raksasa dari dewa spiritual raksasa tinta telah menembus dua lorong dunia, jadi tidak aneh bagi dua Master Orde ke-9 untuk berkomunikasi dengannya. Smile Old Ancestor berkata, kami baik-baik saja, tetapi kamu harus cepat kembali ke Star Boundary. Istrimu sangat merindukanmu. Yang Kai tersenyum canggung, leluhur tua telah bertemu mereka. Smile Old Ancestor berkata dengan sedih, tentu saja aku pernah melihat mereka sebelumnya, mereka semua direkrut ke dalam Great Evolution Army. Tidak hanya dia pernah melihat mereka sebelumnya, tetapi iblis wanita bernama Yu Rumeng tidak pernah sopan padanya, selalu memintanya untuk memberi kompensasi kepada suaminya. Memikirkan kembali sekarang, leluhur tua Smile tidak sabar untuk mengalahkan Yang Kai. Wu Qing berkata, jangan tinggal di sini terlalu lama. Yang Kai mengangguk dengan serius, murid mengerti. Tinta hitam menunggu sejenak sebelum menyela, siapa yang kamu kirim? Yang Kai menyeringai, mengapa Anda tidak memberitahu saya berapa tahun yang dibutuhkan tubuh Anda yang sebenarnya untuk bangun? Tinta hitam menatapnya dalam-dalam, tidak menjawab pertanyaannya, apakah Chang mengajarimu metode untuk mengendalikan pembatasan besar awal surgawi? Kalau tidak, mengapa Yang Kai menanyakannya tentang kebangkitan tubuh yang sebenarnya? Jelas, dia takut tubuh aslinya akan terbangun dan mematahkan pembatasan besar awal surgawi. Yang Kai mencibir, saudara tinta hitam, jangan pernah memikirkan hal seperti itu. Chang tidak perlu mengajariku cara mengendalikan pembatasan besar awal surgawi. Petik 2. Tinta hitam mengerutkan kening, apa maksudmu? Yang Kai menatapnya dengan jijik, karena aku sudah tahu caranya. Ekspresi tinta hitam berubah, seolah-olah dia memikirkan sesuatu dan bertanya, siapa kamu? Tebaklah. Yang Kai tersenyum padanya. Tinta hitam sangat marah sehingga dia akan menjadi gila. Dia menyadari bahwa berkomunikasi dengan manusia di depannya ini sangat melelahkan. Setelah hening sejenak, dia berkata, saya dapat menjawab pertanyaan Anda, tetapi dengan demikian, Anda harus memberitahu saya siapa Anda. Yang Kai tertegun sejenak. Alasan dia mengatakan omong kosong di sini bukan karena dia memiliki niat khusus, melainkan karena dia ingin mengetahui lebih banyak tentang situasi tubuh aslinya. Akan lebih baik jika dia bisa mencari tahu lebih banyak, tetapi jika dia tidak bisa, itu tidak akan menjadi kerugian besar. Beberapa kata misterius hanya akan memperburuk suasana hati pihak lain. Itu hanya masalah kenyamanan. Dia tidak berharap tinta hitam begitu tidak sabar tentang hal itu. Setelah dipikir-pikir, bukankah ini temperamen seorang anak? Tanda tanya. Tidak peduli seberapa kuno tinta hitam itu, tidak peduli berapa tahun ia hidup, ia tidak pernah mengalami terlalu banyak emosi manusia. Karakteristik yang paling jelas dari temperamen anaknya adalah bahwa ia akan terus-menerus meminta informasi dan tidak akan pernah menyerah sampai mencapai tujuannya. Yang Kai segera mengangguk, saya bisa, tetapi bagaimana saya bisa yakin Anda mengatakan yang sebenarnya? Tinta hitam berkata dengan bangga, aku tidak perlu berbohong padamu. Anda tidak dapat menentukan apakah itu asli atau palsu. Yang Kai berpikir dalam hati bahwa ini masuk akal. Wu Qing mengingatkan lagi, jangan mengungkapkan rahasia apapun. Yang Kai terkekeh, yakinlah leluhur tua, aku punya ukuranku sendiri. Wu Qing mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Yang Kai memandang tinta hitam dan berkata, ceritakan tentang situasi tubuhmu yang sebenarnya. Tinta hitam mencibir, aku tidak suka berbohong padamu, tapi bagaimana aku bisa tahu kamu akan menepati janjimu? Yang Kai mengangkat alisnya dan bertanya, apakah kamu ingin aku bersumpah terlebih dahulu? Ekspresi tinta hitam segera menjadi sangat jelek, sumpah ras manusia Anda semua omong kosong. Dari kelihatannya, dia telah menderita semacam kerugian dalam aspek ini. Yang Kai mengangkat bahu, kalau begitu tidak ada cara lain, kamu hanya bisa bertaruh. Tinta hitam menatapnya dalam-dalam, seolah-olah dia ingin melihat ke dalam lubuk hatinya. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya berkata, tidak ada salahnya memberitahumu. Adapun situasi tubuh saya yang sebenarnya, singkatnya itu akan menjadi 2000 tahun, paling banyak sekitar 5000 tahun, itu pasti akan terbangun. Petik 2. Yang Kai mengerutkan kening ketika dia mendengarkan, perbedaan waktunya terlalu besar. Mengatakan demikian setara dengan tidak mengatakan apa-apa. Jika itu 2000 tahun, Wu Kuang pasti tidak akan bisa menerobos ke Orde ke-9 tepat waktu, tetapi 5000 tahun adalah banyak kelonggaran. Tinta hitam menggelengkan kepalanya, saya hanya tiruan dari tubuh yang sebenarnya,
jadi saya hanya bisa memperkirakan situasi dari tubuh saya yang sebenarnya. Bagaimana saya bisa tahu begitu jelas? Namun, yang saya tahu pasti adalah bahwa sebelumnya tubuh saya yang sebenarnya telah mengirimkan total 1 klon dan 3 klon jiwa, dan itu juga terkena kartu trufmu, jadi itu pasti tidak akan bangun dalam waktu dekat. 5515. 1 klon, 3 klon jiwa. Meskipun tinta hitam sudah berada di alam penciptaan dunia, itu masih memiliki beban yang besar. Setelah diserang oleh serangan terakhirmu, itu secara alami jatuh ke dalam tidur nyenyak. Periode 2000 hingga 5000 tahun. Yang Kai diam-diam berpikir dalam hati bahwa setelah 2000 tahun, dia harus melakukan perjalanan ke pembatasan besar awal surgawi sesekali untuk menyelidiki situasinya. Kalau tidak, jika ada yang tidak beres di sana, Wukuang tidak akan bisa menyebarkan berita itu. Saat dia merenung, tinta hitam dengan tidak sabar mendesak, giliranmu. Yang Kai terkekeh tetapi tidak mengatakan apa-apa, hanya menggunakan teknik mendalam untuk mengeluarkan sejumlah besar kekuatan tinta murni dari luka tinta hitam dan disempurnakan oleh Yang Kai. Ekspresi Black Ink berubah drastis, itu kamu. Karakteristik Heaven Devouring Battle Law terlalu jelas, jadi bagaimana mungkin Black Ink tidak mengenalinya? Di dunia ini, hanya satu orang yang bisa menggunakan Heaven Devouring Battle Law. Bagaimanapun, teknik mendalam abadi ini diciptakan oleh orang itu. Yang Kai menarik hukum pertempuran pemakan surga dan tersenyum, tidak mengatakan apa-apa. Namun, melihat penampilan Black Ink, sepertinya dia cukup waspada terhadap Heaven Devouring Battle Law. Bagaimanapun, hukum pertempuran pemakan surga dapat memperbaiki semua hal untuk digunakan sendiri, bahkan kekuatan tinta dapat disempurnakan. Ini cukup memusingkan bagi Black Ink. Faktanya, alasan mengapa pembatasan besar awal surgawi mampu menyegel tinta hitam selama bertahun-tahun adalah karena usahanya saat itu. Dia telah menyempurnakan dan menyerap kekuatan tinta untuk melemahkannya. Di antara Chang dan 9 lainnya, yang paling dihormati tinta hitam adalah Mu, dan yang paling ditakuti adalah Si. Kamu masih hidup. Tinta hitam menatap Yang Kai dengan tak percaya. Yang Kai terus tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di sisi lain, di wilayah kabut angin, Smile dan Woking, dua master ras manusia Orde ke-9, saling melirik dengan curiga. Mereka sangat menyadari situasi di wilayah tata ruang, tetapi apa yang membuat dewa spiritual raksasa tinta ini berteriak seperti ini? Siapa sih? Apakah itu salah satu dari Chang dan 9 lainnya? Bagaimana Yang Kai bisa ada hubungannya dengan pria bernama Si ini? Meskipun dua master ras manusia Orde ke-9 tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi, keadaan pikiran dewa spiritual raksasa tinta jelas agak tidak stabil. Ini adalah kabar baik bagi mereka, jadi mereka buru-buru mengaktifkan teknik rahasia mereka. Dalam sekejap, tanda misterius di lengan terbelenggu dewa spiritual raksasa tinta mulai menyebar ke atas, berubah menjadi rantai tebal yang sepertinya ingin mengunci separuh tubuhnya. Tinta hitam dengan cepat bereaksi dan dengan cepat memblokir. Untuk dapat mengunci salah satu lengan dewa spiritual raksasa tinta sudah menjadi batas dua master ras manusia Orde ke-9. Meskipun mereka baru saja mengambil keuntungan dari kegelisahan dewa spiritual raksasa tinta, sekarang dewa spiritual raksasa tinta telah melawan, upaya mereka sebelumnya menjadi sia-sia. Untuk sementara waktu, tanda misterius di lengan menjadi lebih rapat. Melihat ini, Yang Kai segera berteriak, tinta hitam, jangan berlebihan. Dengan lambaian tangannya, cahaya pemurnian yang sangat kaya meledak dari tangannya dan menabrak tinta hitam. Dimanapun cahaya itu bersentuhan, warna tinta akan meleleh dan cahaya murni akan meresap ke dalam tubuhnya melalui luka-lukanya. Tinta hitam meraung lagi saat kekuatan tinta tebal melonjak keluar dari tubuhnya untuk menahan cahaya pemurnian. Kedua cahaya, satu putih dan satu hitam, bertabrakan dan meleleh. Yang Kai tidak menggunakan ras batu kecil kali ini karena tidak perlu. Tidak seperti sebelumnya, ketika dia berada di Northern Pass, Black Ink seperti target besar di sini, tidak bisa bergerak. Dia hanya perlu mengaktifkan kekuatan kristal kuning dan kristal biru untuk menggabungkannya menjadi cahaya pemurnian. Di Northern Pass, menghadapi Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam, dia harus menggunakan pasukan ras batu kecil untuk menangkapnya lengah. Bagaimanapun, ras batu kecil masih sangat berguna, dan kecuali itu benar-benar diperlukan, Yang Kai tidak mau mengorbankan mereka. Cahaya putih yang menyilaukan berlanjut tanpa akhir, dan bersamaan dengan itu, kristal kuning dan kristal biru mulai dikonsumsi dengan kecepatan yang terlihat dengan kasat mata. Yang Kai tidak peduli tentang itu. Bagaimanapun, dia memiliki banyak hal yang diberikan oleh kakak Huang dan kakak Lan. Jika dia benar-benar menggunakannya, dia bisa kembali dan meminta lebih banyak. Dia belum pernah menggunakan cahaya pemurnian seperti ini sebelumnya.
Dua lampu berwarna bentrok di udara, tetapi Yang Kai tidak dapat menembus blokade pasukan tinta. Kekuatan dewa spiritual raksasa tinta sepertinya tidak ada habisnya. Saat dia melakukan ini, di wilayah kabut angin, Smile dan Woking, dua Master Orde ke-9, segera santai. Meskipun mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan Yang Kai, jelas bahwa dia menahan sebagian besar energi dewa spiritual raksasa tinta. Bagaimana dua Master Orde ke-9 bisa bersikap sopan? Kekuatan dunia di tubuh mereka berfluktuasi liar saat mereka bergabung untuk melepaskan serangan mereka. Hanya dalam beberapa saat, rantai yang mengikat lengan dewa spiritual raksasa tinta telah menjadi lebih tebal dan lebih kuat. Konfrontasi ini berlangsung selama 1 jam, begitu lama sehingga Yang Kai telah menggunakan dua gunung kecil kristal kuning dan kristal biru di alam semesta kecilnya, begitu lama sehingga tanda matahari dan bulan di punggung tangannya mulai mendidih. Awalnya, dia agak menantikan apakah dia bisa menggunakan cahaya pemurnian atau tidak untuk sepenuhnya menghilangkan dewa spiritual raksasa tinta di depannya, tetapi sekarang dia memikirkannya sejenak, dia menyadari bahwa dia sedang bermimpi. Aura dewa spiritual raksasa tinta memang sedikit melemah, tetapi Yang Kai memperkirakan bahwa bahkan jika dia menggunakan semua kristal kuning dan kristal birunya, masih tidak mungkin untuk menghadapinya. Terlebih lagi, jika dia terus seperti ini, Yang Kai tidak tahu apakah tanda matahari dan bulannya akan mampu bertahan, tetapi sensasi terbakar di punggung tangannya menjadi lebih kuat, seolah-olah akan meledak. Namun, itu bukan tanpa hasil. Paling tidak, dengan bantuannya, dua master ras manusia Orde ke-9 mampu menahan dewa spiritual raksasa tinta dengan lebih kuat. Terlebih lagi, dengan gangguan ini, dewa spiritual raksasa tinta tidak akan dapat pulih selama 100 tahun. Mungkin dia harus datang ke sini dari waktu ke waktu untuk menghilangkan tekanan pada dua master ras manusia Orde ke-9. Yang Kai berpikir dalam hati. Karena dia tidak bisa sepenuhnya berurusan dengan dewa spiritual raksasa tinta ini, Yang Kai tidak bersikeras lebih jauh dan menarik dua tanda, memotong ekstraksi kekuatan kristal kuning dan kristal biru. Cahaya putih yang menyilaukan berlanjut sesaat sebelum secara bertahap dibubarkan oleh cahaya hitam. Melihat ke atas, ekspresi dewa spiritual raksasa tinta sangat jelek, warna tinta pada tubuh besarnya dengan jelas menunjukkan kemarahannya. Jika bukan karena fakta bahwa itu tidak bergerak, itu akan menyerang Yang Kai sejak lama. Sesaat kemudian, ia bertanya, siapa yang Anda kirim ke pembatasan besar awal surgawi? Itu masih memikirkan keraguan sebelumnya. Yang Kai tidak bisa diganggu dengan itu dan berteriak ke arah pintu keluar dari pintu masuk domain barrier. Dua leluhur tua, ras manusia tidak akan kalah, yakinlah. Dia awalnya berencana untuk pergi ke wilayah kabut angin untuk melihat situasi kedua Master Orde ke-9 ini, tetapi sekarang tidak perlu. Dengan mereka berdua bekerja bersama, klan tinta hitam mungkin tidak akan berani menimbulkan masalah, jadi tidak perlu khawatir tentang keselamatan mereka. Suara senyum leluhur tua terdengar, pergilah, selama Woking dan aku tidak mati, dewa spiritual raksasa tinta ini tidak akan bisa meninggalkan wilayah tata ruang. Yang Kai mengangguk dan menyeringai pada dewa spiritual raksasa tinta hitam, hiduplah dengan baik, aku akan datang menemuimu lagi dalam beberapa tahun. Tinta hitam memelototinya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ini adalah ancaman. Sayangnya, itu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Yang Kai tertawa panjang sebelum sosoknya berkedip dan dia terbang. Kedua dewa spiritual raksasa tinta keduanya diikat di wilayah tata ruang, dan satu-satunya raja kerajaan yang tersisa menjaga Northern Pass. Kekuatan tempur terkuat di pihak klan tinta hitam adalah penguasa wilayah bawaan. Setelah bertahun-tahun bertarung, meskipun ras manusia menderita kerugian besar, klan tinta hitam mengalami kesulitan. Banyak Master Orde ke-9 tidak takut mati, dan menggunakan hidup mereka sendiri untuk membersihkan rintangan bagi generasi muda mereka dengan imbalan ruang untuk pertumbuhan. Ras manusia seperti ini, bagaimana bisa dikalahkan? Bagaimana mereka bisa kalah? Terlebih lagi, Yang Kai masih memiliki dua sub pohon-pohon dunia yang dimilikinya. Jika dia bisa menemukan dunia semesta yang cocok dan menanamnya, pasti akan ada satu atau dua star boundary lagi. Masa depan 3000 dunia adalah milik ras manusia. Suatu hari, klan tinta hitam akan dimusnahkan, dan suatu hari, alam semesta yang kacau ini akan kembali teratur. Yang Kai sangat percaya ini dan menunggu hari ini tiba. Wilayah Nether misterius adalah salah satu dari selusin domain besar garis depan di mana ras manusia saat ini bertarung melawan klan tinta hitam. Domain besar ini dinamai kekuatan kelas 2 yang disebut Sekte Nether Misterius. Di semua 3000 dunia, Sekte Nether Misterius tidak menonjol, dan kekuatannya bahkan tidak sebanding dengan Sekte Xuanyi yang telah Yang Kai kunjungi sebelumnya. Sekte Xuanyi memiliki dua Master Orde ke-5,
sedangkan Sekte Nether Misterius hanya memiliki satu Open Heaven Orde kelima. Namun, menurut peringkat kekuatan utama di 3000 dunia, Sekte Nether Misterius memang kekuatan kelas 2 dan memenuhi syarat untuk menempati domain besar. Kekuatan sekte itu tidak bagus, jadi domain besar yang didudukinya tentu saja tidak bagus. Meskipun ada banyak dunia semesta di seluruh wilayah Nether Misterius, hanya ada beberapa yang cocok untuk kelangsungan hidup ras manusia dan martial Dao mereka tidak terlalu makmur. Pasukan kelas 2 adalah istilah umum, dan ada kesenjangan besar di antara mereka. Ada banyak kekuatan kelas 2 teratas dengan Master Open Heaven Orde ke-6, sedangkan kekuatan kelas 2 yang lemah hanya memiliki satu Orde ke-4. Kekuatan yang kuat menduduki domain besar, sehingga yang lemah hanya bisa menemukan tempat di mana tidak ada persaingan. Wilayah Nether Misterius saat ini adalah salah satu dari selusin garis depan yang berperang melawan klan tinta hitam, dengan lebih dari 1 juta tentara ras manusia ditempatkan di sini. 1 juta, ini adalah angka yang sangat menakutkan. Orang harus tahu bahwa 1 juta ini semua adalah kultivator Open Heaven, bukan keberadaan pada tingkat alam kaisar dari tahap Dao Sos. Dalam pertempuran melawan klan tinta hitam, hanya mereka yang telah mencapai tahap Open Heaven yang bisa melangkah ke medan perang, memaksa mereka untuk bertempur dengan kekuatan rendah hanyalah bunuh diri. Meskipun kualitas dari jutaan tentara yang kuat ini bervariasi, jumlah mereka cukup tinggi. Di medan pertempuran tinta, ada banyak jalur gunung dengan sekitar 30 hingga 40 ribu tentara ditempatkan di sana, tetapi 30 hingga 40 ribu tentara ini semuanya adalah tahap Open Heaven Orde kelima ke atas, jadi mereka secara alami tidak sebanding dengan tentara ras manusia di wilayah Nether yang misterius. Sekarang klan tinta hitam telah menginvasi semua 3000 dunia, persyaratan untuk kelas Open Heaven untuk bertarung melawan klan tinta hitam tidak lagi seketat itu. Selama seseorang memiliki hati, mereka bisa pergi ke medan perang dan membunuh klan tinta hitam. Tentu saja, melakukan itu memiliki risikonya sendiri. Semakin rendah kekuatan seseorang, semakin mudah bagi mereka untuk dirusak oleh kekuatan tinta dan berubah menjadi murid tinta hitam. Namun, penyebaran pil pengusir tinta hitam sangat meringankan situasi canggung ini. Selama seseorang mengkonsumsi pil pengusir tinta hitam sebelum bertarung dengan klan tinta hitam, bahkan seorang kultivator tahap Open Heaven Orde pertama atau kedua tidak akan terpengaruh oleh kekuatan tinta. Karena itu, permintaan untuk pil pengusir tinta hitam menjadi sangat tinggi, dan itu adalah hal yang baik sehingga jumlah kultivator yang berpartisipasi dalam pertempuran meningkat. Konfrontasi ras manusia saat ini dengan klan tinta hitam terutama difokuskan pada pertahanan dan tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Pada dasarnya, ini adalah situasi di setiap domain besar. Di sisi wilayah Nether Misterius, markas ras manusia terletak di dekat gerbang domain dan didukung olehnya. Di satu sisi, nyaman bagi mereka untuk menjaga gerbang domain dan mencegah klan tinta hitam dengan mudah menembus blokade. Di sisi lain, para petinggi menganggap bahwa jika mereka kalah, pasukan ras manusia dari wilayah Nether Misterius akan dapat mundur melalui gerbang domain dan tidak dihancurkan oleh klan tinta hitam. Harus dikatakan bahwa pengaturan ini dipenuhi dengan kesedihan dan ketidakberdayaan.